yang kita inginkan adalah dia bisa tumbuh dan berkembang gitu. Apapun itu, masalahnya seperti apapun, ya kita harus tetap bergerak. Bener kata tadi Bang Taswir, apapun zamannya kita harus tetap bergerak gitu, ngikutin perkembangan zaman. Karena kalau kita nggak ngikutin perkembangan zaman, akhirnya kita yang akan menjadi korban. Oke, baik pemirsa Sabura TV, kita lanjut obrolan kita seru ini ya. Ini kita udah berbicara panjang lebar, tapi ini masuk ke segmen terakhir kita ya. Yang pengen tanyakan ke Mas Didi selaku owner dari Raja Promosi ya. Berarti strategi ke depan dari Raja Promosi ini seperti apa? Untuk tetap bisa berjalan, kemungkinan besar saya melakukan diversifikasi bisnis. Oke. Tapi emang tidak jauh-jauh dari passionnya, yaitu promosi. Tinggal produknya yang ditambah. Yang tadinya ini produk barang promosi, terus kemudian sudah ada juga kemasan. Mungkin saya tinggal nambah produknya. Yang sedang saya ini kan adalah ada beberapa itu ada kardus gitu loh. Jadi itu rencana saya mau juga bisa ya bikinnya. Rencana saya mau produksi sendiri dan beli mesinnya sendiri gitu loh untuk produksi. Kebetulan di Lampung baru punya ada 2 deh perusahaan itu, perusahaan kardus. Jadi berarti itu box buat kardus gitu ya. Betul. Dan itu ada stempelnya juga, bisa kita kasih nama, kasih ini. Ada sesuai logo yang dipesan gitu. Dan itu di Lampung belum ada yang main dan baru 2 perusahaan yang main. Iya, dan Raja Promosi insya Allah juga menjadi pesaing lah dalam bidang ini ya Mas ya. Dan teman mereka. Teman, bukan pesaing ya pemirsa ya. Dan satu nih ya, harapan kedepannya buat ya di bidang bisnis promosi juga dan juga di Raja Promosi ini seperti apa Mas harapan? Harapan di usaha promosi ya emang harus tetap tumbuh dan berkembang Mas. Iya. Jadi setiap usaha, setiap bisnis yang kita inginkan adalah dia bisa tumbuh dan berkembang gitu. Apapun itu, masalahnya seperti apapun, ya kita harus tetap bergerak. Bener kata tadi Bang Taswir, apapun zamannya kita harus tetap bergerak gitu, ngikutin perkembangan zaman. Karena kalau kita nggak ngikutin perkembangan zaman, akhirnya kita yang akan menjadi korban. Tertinggal juga ya. Seperti contoh kasus Nokia, Kodak, itu karena dia tidak mengikuti perkembangan zamannya gitu loh. Makanya ya harapan saya bisa tetap mengikuti perkembangan zamannya gitu. Apa sih kebutuhannya pasar gitu, saya tetap akan mengikuti. Oke. Yang pasti harus melek masa depan ya, melek teknologi juga biar bisnis kita selalu berkembang ya Mas ya. Dan ini aku mau minta nih ya, secara pribadi ini sebagai Gen Z juga tadi kalau kita dengar pas di segmen pertama tadi ya. Karena Mas Didi ini sama kayak kebanyakan Gen Z atau anak muda yang baru lulus ya Mas, yang pengen nyari kerja jadi pegawai BUMN, pegawai PNS gitu ya. Tapi banyak banget bisa dibilang sumber penghasilan yang bisa didapatkan selain menjadi pegawai, yaitu menjadi pengusaha. Bisa dikasih motivasi nggak kepada pemirsa kita Sabura TV untuk bisa menjadi pengusaha sukses itu gimana Mas? Amin. Jadi buat teman-teman yang hari ini masih galau, masih bimbang, masih bingung, pintu rezeki Allah itu ada banyak. Dan pintunya bukan hanya menjadi karyawan di perusahaan swasta atau apapun itu. Yang diinginkan orang tua fitrahnya emang tetap berpenghasilan, tapi jadiin motivasimu adalah bukan tetap berpenghasilan, tapi bukan berpenghasilan tetap, tapi tetap berpenghasilan. Nah, quote ini bisa dipakai ketika ketemu sama calon mertua. Ya, bisa diingat itu quotes itu ya. Ketika ketemu dengan calon mertua ditanya kerjanya di mana gitu, Pak, jangan tanya penghasilannya, tapi saya tetap berpenghasilan walaupun tidak berpenghasilan tetap gitu. Oke, itu yang pasti usaha itu bisa menyalurkan manfaat bagi orang lain juga Mas ya. Jadi usaha itu tidak langsung 1-2 hari disebut sukses. Dia melewati rentang waktu. Dan kalau saya punya rumus itu, teman-teman yang
masih ngerintis usaha, yang pertama lewati 2 tahun pertamamu. 2 tahun itu biasanya tantangannya apa, Mas? Tantangan dia menemukan bisnis yang apa nih gitu. Mungkin 2 tahun pertamamu adalah gonta-ganti bisnis, itu bisa jadi. Iya, bimbang-bimbang ya, mau buka tutup gitu. Nggak buka. Tutup terus itu ada gitu loh. 2 tahun pertamamu. Ketika engkau posisinya bertahan di 2 tahun pertama, maka engkau akan masuk di 5 tahun pertamamu. 5 tahun pertamamu dirimu sudah ketemu pintunya, jalan rezekimu itu sudah ketemu. Oh iya, ini nih. Gitu. Tinggal dirimu mau telatenin, istiqomahin atau tidak. Iya. Ketika 5 tahunmu pertama sudah kamu lewatin, sudah. Tapi ketika 5 tahunmu tidak kamu lewatin, kamu tidak istiqomah, terus kemudian ganti lagi, tertarik lagi, tergoda lagi dengan orang lain, atau tergoda lagi dengan bisnis yang lain, nah sudah. Itu pun nggak akan dapat. Bangunan rumah itu dimulai dari pondasi. Pondasi, terus kemudian gali tanahnya, pondasi. Pada saat dirimu gali tanah dan pasang pondasi, itu harus tetap dilanjutin. Walaupun pada saat itu dirimu nggak punya uang untuk ini, tapi tetap harus bertahan karena kamu akan punya rumah impian dari bangunan yang sudah disiapin. Tapi ketika pondasi itu terus kemudian kamu tinggal pergi, kamu gali lagi, itu kan berarti memulai hal yang baru, yang belum tentu bakalan seperti apa. Kamu tinggalin lagi, nah akhirnya kamu sepanjang hidupmu akhirnya hanya membangun pondasi, tidak pernah membangun rumah. Nah yang pertama itulah yang terus ditelatenin, diistiqomahin, diperjuangkan gitu, diyakini, dinikmatin. Nah insya Allah akan jadi rumah impianmu. Gitu. Yang pasti kuncinya sabar ya. Ya betul. Proses itu nggak instan ya Mas ya. Kunci di saya adalah sabar dan sholat. Sober dan sholat. Iya. Sabar dulu baru sholat. Bukan sholat baru sabar. Iya, berarti harus usaha dulu ya, ikhtiar, baru kita minta atas izin Allah semoga usaha yang kita bangun ini lancar. Betul. Oke, baik, terima kasih Mas Didi, banyak banget ilmu dan juga quotes keren nih dari Mas Didi yang bisa mengembangkan lagi motivasi kita terkait membangun usaha. Dan juga buat pemirsa Saburai TV dimanapun Anda berada, cukup sudah podcast kita hari ini. Saksikan terus podcast Saburai TV di episode lainnya. Saya Heru Jalili dan saya Didi Kurniadi. Oke, sampai jumpa di lain episode. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.